Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing. Dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan proyeksi untuk esok hari jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karukaro yang merupakan Head of Research Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arga, apa kabar Pak? Baik, apa kabar Mas David? Baik juga Pak Arga, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Arga, langsung saja kita review Pak, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya cukup sulit Pak Arga. Kalau kita perhatikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir sempat menyentuh ke level 63, namun posisi ini tidak mampu dipertahankan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Bahkan di sepanjang hari ini tidak mampu menyentuh ke level 6.300-an. Bagaimana analisis Anda dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan? Ya memang kita ketahui IHSG memang cenderung bergerak lesu lah ya, sudah 2-3 minggu terakhir. Hal ini ya, motor utamanya memang investor asing yang nggak masuk lagi dalam jumlah besar beberapa minggu terakhir ini. Itu tentunya sentimen terbesar, karena untuk IHSG bisa naik ya syaratnya cuma satu, asing beli banyak barang saham investor lokal. Cuma jadi karena itu nggak jadi kenyataan, memang cenderung lesu. Cuma kalau kita melihat at least 4 hari terakhir ini pelan-pelan asing terus net buy. Harapan kita ini tentunya adalah aksi akumulasi pelan-pelan dari investor lokal. Baru ketika mereka cukup confident, barangnya cukup banyak, mereka naikkan supaya mereka bisa jual ke lokal di harga tinggi. Kayak gitu. Jadi ketika mereka naikkan itulah IHSG kita harapkan bisa tembus ke level di atas 6.300. Baik, skenario seperti apa yang akan terbentuk nantinya Pak Arga ketika indeks harga saham gabungan mampu mempertahankan posisinya di level 6.300-an? Iya, skenario-nya kalau di 6.300 asing nggak segera melakukan profit taking, ya sesederhana itu sih. Sebenarnya kalau kita ngomong IHSG, karena ya memang diisi oleh saham-saham yang dikuasai oleh asing, kepemilikannya mayoritas dikuasai oleh asing, jadi skenario-nya nanti kalau mereka akumulasi cukup banyak, ini udah 4 hari asingnya inflow terus, Ya. nanti mereka bisa naikin IHSG, nanti di 6.300 mereka nggak langsung profit taking. Kalau mereka langsung jualan besar-besaran ya memang turun lagi. Jadi harapan kita asing masih terus beli barang dari investor lokal sampai beberapa seminggu 2 minggu ke depan lah. Jadi IHSG bisa kembali pulih mendekati level 6.400 atau 6.500. Baik, kalau kita perhatikan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini lebih didominasi oleh saham-saham small cap dan juga middle cap, Pak Arga. Tidak ada saham-saham big cap yang menjadi penopang, tapi hanya satu ini tampaknya yang cukup menonjol, mulai dari pembukaan sesi 1 sampai dengan penutupan sesi kedua terus mengalami penguatan. Ada Telkom, dan ini juga menjadi penopang dari indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. 9,46% penguatan terjadi dan ditutup di level 3.470. Dari analisis Anda, apa sebenarnya yang terjadi terhadap saham Telkom, Pak? Ya, sederhana sekali sih. Yang terjadi adalah asing melakukan pembelian besar-besaran. Hari ini sendiri inflow di Telkom itu sampai 600M. 600M itu bahkan lebih besar dari pembelian asing di IHSG secara keseluruhan. Jadi itulah yang terjadi, karena nggak peduli apapun yang terjadi di perusahaannya, di ekonomi, kalau asing beli sebanyak itu di saham Telkom dan investor lokal, harganya akan naik. Memang itu sangat simpel kalau kita melihat saham-saham big cap segini yang kendalinya dipegang sepenuhnya oleh investor asing. Jadi itu yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat transaksi Telkom hari ini hampir 1,2 triliun. Iya. Sementara inflow asing itu 600M, berarti setengah dari pembelian yang dilakukan itu dilakukan oleh investor asing di waktu yang sama. Jadi ini juga sepertinya merespon inflow memang sudah terjadi di Telkom sampai hampir 2 minggu terakhir kayak gitu. Jadi aksi jualan besar-besaran investor lokal ke investor asing inilah yang menyebabkan
Telkom naik. Saya rasa di masa seperti ini nggak usah lagi kita hubung-hubungin sama sinyal Telkom gimana, produk Oke. Telkom gimana, itu memang sudah berlalu kayak gitu. Baik, dengan penguatan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Arga, bagaimana potensi dan peluang untuk Telkom di perdagangan esok hari? Saya sendiri optimis ya kalau Telkom ngelihat inflow sebesar ini salah satu pemberian terbesar Telkom sepanjang ini pemberian terbesar Telkom sepanjang tahun 2021 ini, melihat asing masuk sebanyak ini sampai sore ini masih tetap masuk. Saya sendiri optimis, tapi mungkin itu juga ada unsur karena saya punya Telkom gitu. Jadi ada unsur harapan juga. Cuma kalau saya coba analisa secara objektif, kita lihat asing udah masuk beberapa seminggu terakhir, harga belum naik. Hari ini ketika naik pun asing beli banyak saham Telkom. Saya rasa ini cukup bagus. Harapan saya sih bisa sampai 3.600, bahkan bisa tembus level yang seperti Mas bilang tadi, level tertinggi di tahun 2021 ini kayak gitu. Oke, baik. Ada potensi untuk Telkom ke 3.600. Lagi-lagi rekomendasinya Pak Arga, bagi yang belum ambil posisi ataupun yang sudah ambil posisi ini Pak, dari profil risikonya dan memaksimalkan profit bagi yang sudah ambil posisi. Kalau yang sudah ambil posisi seperti saya, kita berdoa aja semoga ke depan besok-besok asing terus melakukan akumulasi sebanyak ini sehingga harga Telkom terus naik. Kayak gitu, kalau yang sudah punya ya kita hold dulu aja. Sampai kapan ya? Sampai ada tanda-tanda asing melakukan profit taking. Akumulasi asing ini udah 2 minggu hampir. Jadi kalau masuknya aja 2 minggu, jualannya nggak mungkin sehari. Jualannya pun akan dalam waktu cukup panjang. Jadi itu harapan kami di Telkom. Seperti itu. Kalau yang belum punya ya, kalau sesuai profil resiko Anda untuk saham blue chip yang sudah naik 9% hari ini ya silakan beli sih, karena saya sih masih optimis harga Telkom bisa naik lebih besar kayak gitu. Baik, masih direkomendasikan untuk ambil posisi Pak dengan penguatan signifikan hari ini? Ya, saya sarankan sih masih seperti itu. Baik, masih direkomendasikan untuk ambil posisi saham Telkom 3470 hari ini menguat di 9,46%. Ada peluang Telkom untuk melaju sampai ke level 3.600-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Di luar dari Telkom, Pak Arga, dari catatan kami juga di penutupan sesi kedua hari ini, saham-saham komoditas, tidak dari pertambangan tapi lebih kepada saham-saham migas ini. Hari ini beberapa juga kompak mengalami penguatan. Bagaimana analisis Anda untuk dari ada Elsa, ada Medco, kemudian juga ada beberapa saham lainnya, Pak Arga? Iya, Elsa sih sebenarnya cukup menarik. Kalau saya lihat ada beberapa broker-broker besar yang masuk di Elsa hari ini kayak gitu. Jadi Elsa sendiri cukup menarik. Cuma kalau Medco ya tadi pagi naik lebih besar ketika pembukaan daripada penutupan hari ini. Jadi saya nggak melihat ada indikasi cukup baik di Medco. Jadi sempat loncat dan ditutup lebih rendah dari pagi tadi kayak gitu. Jadi menurut saya lebih suka untuk Elsa sih untuk dalam jangka pendek. Baik, support dan resisten untuk Elsa? Sebentar, saya lihat kalau Elsa, ya harapan saya bisa naik sampai 4.450, 460 kayak gitu. Kalau kita lihat pembelinya juga didominasi oleh broker-broker institusi, jadi artinya retail yang jualan. Jadi saya harap ini masih bisa berlangsung. Untuk Elsa sampai 450, 460 saya rasa masih realistis lah kayak gitu. Baik, ada Elsa hari ini menguat di 4,95%, di 424, masih ada peluang ke 450 sampai dengan 460. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Arga, sudah banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini, Pak. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah selamat sore, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Oh, ternyata ada nih Pak di pertanyaan sebelumnya. Pak Anggiat di Bekasi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apakah direkomendasikan BPTN untuk jangka panjang? Mohon informasinya. Sebentar, kalau untuk jangka panjang ya, saya asumsikan jangka panjang 1 tahun lah ya. 1 tahun menurut saya
Ya sebenarnya saham perbankan ini cukup jadi pilihan ya, cuma untuk saham yang ukurannya ya middle seperti BBTN, saya rasa kalau belinya di harga hari ini, saya rasa udah cukup mahal BBTN. Ini udah harga tertingginya hampir setahun terakhir, udah harga tertingginya. Saya sih lebih masuk gaya investor yang kalau mau beli jangka panjang ya saham-saham yang sedang murah seperti itu. Jadi menurut saya BBTN sih udah terlalu ini kalau untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Baik, Walaupun dia dalam jangka pendek masih oke sih. Oke. Di 2000 3,63 penguatannya. Jangka pendek support dari resistennya Pak Arga, singkat saja Pak. Ya kalau tembus 2000 harapan kita bisa lanjut ke 2100, 2200 itu level krusialnya mungkin dalam jangka Baik, pendek. ada potensi 2100 dan 2200 Bapak Anggiat di Bekasi. Menarik Pak Arga, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan bahas beberapa pertanyaan lainnya. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.